Iman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyatukan tubuh Kristus, menjadi penuntun-penuntun umat. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Manfaatkan kan saya gitu. Begini terus tangan saya kram gitu. Kalau begini kan enak, puji Tuhan. Terima kasih. Pahala besok saja di surga ya. Haleluya. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam. Siapa itu? Aduh, belum makan ya? Siapa Tuhan semesta alam? Masa orang segini hanya sebegitu suaranya? Siapa? Lumayan. Seharusnya begitu keras sampai atap untuk. Jangan nanti panitianya repot. Yesus Kristus, Dialah Raja kemuliaan. Saudara ingin Indonesia ini mulia? Aduh, lemes sih rek. Aduh, ingin nggak Indonesia mulia ini? Nah, ini dia apa namanya obatnya, kuncinya itu ini. Yesus Kristus ini kuncinya. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan, saudaraku ya. Kisah Rasul-Rasul pertama dahulu, nanti tentu disambung-sambung. Kisah Rasul-Rasul pertama ayat yang ke-8, itu ayat terkenal itu. Ayat untuk zaman kita ini. Kisah Rasul-Rasul pertama ayat yang ke-8. Sudah? Masih terdengar kresek. Wah, itu belum ketemu. Kisah Rasul-Rasul aja kok angel men. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lagi sekali, tetapi kamu akan menerima kuasa. Bahasa Jawanya kasekten, diberi apa itu? Kesaktian, kasekten, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan bukan setelah itu, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini firman Allah, saudara, bukan omongan saya ini. Soalnya sekarang sudah dilaksanakan atau belum? Nah, ini dia. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang mengena hati saya. Ini mawarnya bagus, cuma mengganggu. Jadi nanti dipasang lagi lah. Gak enak ada di sini. Beberapa minggu yang lalu ini saya nonton TV. Saudara anti TV apa enggak? Nah, ketawa. Aku enggak mau ngomentari. Saya nonton TV. Lain kali saya buktikan di dalam Alkitab ada TV, saudara. Ada. Saya nonton TV, lalu warta berita apa sih namanya itu? Pokoknya warta berita
ada Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Ini katanya wanita besi gitu, julukannya wanita besi, Margaret Thatcher. Lalu Margaret Thatcher ini membuat pidato begitu. Lalu dia katakan tahun 1992 the European Common Market akan gelundung, akan berjalan. Oh, begitu saja kok dikhotbahkan. Loh, bukan begitu saja. Alkitab saya mengajar saya akan timbul suatu binatang. Kitab Wahyu, kepalanya 7, tanduknya 10, dan dari antara 10 tanduk ini keluar tanduk kecil. Alkitab saya mengatakan itu antikris, saudara. Margaret Thatcher mengatakan tahun 92 akan berjalan the European Common Market, pasaran bersama Eropa. Saya baca buku-buku di tafsir, pasaran bersama Eropa tidak lama lagi akan menjadi Eropa Serikat. The United States of America ini the United States of Europe. 10 tanduk itu. Menurut Perdana Menteri Inggris 92 tahun 92. Ini tafsir, bisa salah saya. Nafsir 92 antikris, tanduk kecil akan keluar. Memerlukan waktu sampai dia jadi besar. Katakan kita beri saja waktu setahun gitu. Kita yang beri waktu gitu. Setahun. 92 kecil tanduknya, 93 katakan sudah besar. Antikris besar, tapi dia akan menunjukkan diri sebagai domba, kata firman Tuhan, belum sebagai antikris. Dia akan menunjukkan diri sebagai domba. Tafsir, saya percaya nanti persoalan negara-negara yang berselisih, yang berperang, beres. Ekonomi setengah mati, beberapa bangsa bergumul tentang menghadapi ekonomi, beres. Yang membereskan ini domba ini tadi, tapi bukan domba Allah. Setelah 3,5 tahun, tamengnya, topengnya dibuka. Dia tunjukkan diri sebagaimana dia adanya, itu anti Kristus. 93 ini tafsir, saya bisa salah tanggalnya. 93 katakan tanduknya besar, katakan tambah 3,5 tahun berarti berapa itu? Ayo dong, ini SD. 93 tambah 3,5 tahun 96,5. Sampai akhir abad ini tinggal berapa tahun? Persis bisa klop, saudara. Saya katakan lagi, ini tafsiran saya, tidak berani mengatakan ini firman, tapi saya percaya tidak akan berbeda banyak daripada timetable ini, saudaraku. Itu 96,5 sampai akhir abad 3,5 tahun lagi, dan di situ dia akan buka apa ini namanya, ini maskernya, ini topengnya.
antikris sesungguhnya. Saudara takut? Aduh, sing nyaut wong 10. Yang lain menengok bae. Assalamualaikum. Alah. Bukan ini yang mau saya ajukan, saudara. Yang saya ingin tonjolkan itu waktunya singkat. Ini dia. Kalau saudara mau kerja buat Tuhan, apalagi temanya begini, bagus. Do it now. Jangan ditunda-tunda lagi, ketinggalan saudaraku. Waktu yang ada pada kita ini sangat terbatas. Tadi saya katakan, saudara mengasihi Indonesia tidak? Aduh rek, aduh pengen tak bandem. Salah karala. Semua yang lahir di Indonesia, pribumi maupun keturunan asing, seharusnya mengasihi tanah air kita ini, seharusnya membalas budi kepada negara bangsa ini. Bagaimana caranya membalas budi itu? Terbaik, ini dia, mengangkat dia sebagai raja kemuliaan. Indonesia mulia kalau Yesus dipermuliakan, dijadikan raja di atas kita semua ini. Nah ini saudara, ini asyatalah waralakas. Kalau saya lihat saudara, waduh persis kayak semut lagi, seperti semut banyaknya. Kalau ini bergerak, apa yang jadi? Satu, waktunya singkat. Dua, tahun, saya lupa tahunnya, di Singapura pernah diadakan Kongres Pekabaran Injil Asia dan Pasifik. Siapa yang hadir? Loh, siapa yang hadir? Loh, Kongres Pekabaran Injil. Siapa yang hadir di night club kemarin? Ada Kongres Pekabaran Injil. Kemudian ada hamba Tuhan naik mimbar, saudara. Ininya feedback dan mau atas dikit. Oh, kurang atas. Iya dah. Piye carane? Ini tolong aja. Kurang terdengar di belakang. Jangan tinggi-tinggi, nanti gigi saya rompal. Puji Tuhan. Ya udah, terima kasih. Di Singapura ada hamba Tuhan Indonesia naik di atas mimbar. Ini sudah kurang lebih ya, saya lupa persis tahunnya. Tahun 60-an, kira-kira 20 tahun yang lalu. Lalu dia beritakan firman. Sampai detik ini saudara, ingat saya, dia mengatakan apa? Injil mulai di Yerusalem, di Bethlehem. Yesus lahir, itu Injil dimulai. Kemudian dia katakan Injil ini dari timur arahnya ke barat. Lalu dia kupas, saya tidak bisa kutip seluruhnya. Baca deh ya, nah, baca deh. Sekarang kalau nggak buka firman Tuhan ini tertulis, kalau nggak dibuka gini sesat loh. Jadi kita buka supaya saya ini nggak sesat gitu. Ditulis begini, Kisah Rasul-Rasul 16. Kisah Rasul-Rasul 16 ayat 5, 6, 7, 8, 9. Baca, Dok. Oh, kurang atas lagi. Ya wes. Kurang tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, masih bisa kok. Masih bisa goyang. Kisah Rasul-Rasul 16. Mulai ayat 5 saja. Demikianlah
jemaat-jemaat diteguhkan. Satu, diteguhkan dalam iman. Bukan dimintain duit terus gitu. Diteguhkan dalam iman. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ini dasarnya. Jemaatnya kuat imannya, tambah besar. Kedua, 6 ayat 6, mereka, ini Rasul Paulus dan kawan-kawan, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Stop dulu. Nah, ketika saya dulu pertama kali mendengar pemberitaan firman ini, Roh Kudus mencegah Rasul besar, Rasul Paulus yang mau ke Asia memberitakan Injil, dicegah. Loh, ini sungguh menyinggung perasaan orang Asia. Masa ada rasul besar mau ke Asia dicegah? Loh, wah, ini kali Tuhan salah ini. Masa dicegah? Ini Rasul Paulus mau ke Asia, katakan Asia di sana. Dia mau ke Asia, Rasul Paulus dan kawan-kawan, ada rohnya Tuhan. Ini mesti beli baru. Kakinya sudah lumpuh. Atau kita doakan saja. Roh Kudus mencegah, tidak boleh ke Asia. Loh, kok begini ya? Nggak mengerti, saudara. Baca lagi. Ayat berapa tadi? 6 ya. Ayat 7 sekarang. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Walah, ini sudah terlalu ini. Rasul Paulus mau ke Asia melayani pekabaran Injil. Ini penginjil hebat ini orang ini. Rasul Paulus dicegah. Lalu dia ke arah lain. Rasul Paulus rasul besar, tapi taat, saudara. Dicegah, enggak maksa. Kalau kita sekarang dicegah Roh Kudus kan ya kan, cari jalan gitu. Tapi Paulus tidak, dicegah dia taat. Tapi hatinya, ini tafsir lagi. Hatinya Paulus cinta orang berambut hitam ini. Yang enggak rambut hitam maaf aja ya. Rasul Paulus cinta Asia. Mau ke sana tidak boleh. Dia taat kemari. Hatinya cinta Asia. Dia coba lagi, saudara, masuk ke timur, ke arah timur. Alkitab berkata rohnya Yesus mencegah. Wah, 2 kali tersinggung lagi. Wah, ini hampir nggak jadi Kristen saya. Masa 2 kali dicegah? Baca lagi. Mana tadi? 7 ya. 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Jadi 2 kali Rasul Paulus mau ke jurusan timur, ke Asia, tidak boleh. Dia taat, ambil jalan lain, arah lain memberitakan Injil. Sana timur, dia ke jurusan barat. Sampai di suatu kota namanya Troas. Ini pemberitaan hamba Tuhan Indonesia di Singapura itu. Saya ulangi ini. Sampai di Troas, ayat 9 sekarang. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan.
vision. Ada seorang Makedonia, seorang Masedonia, orang Irian, orang Maluku, orang Timor, orang Toraja, orang Manado, orang Sangir Talaut, orang Batak. Nampak seorang Masedonia. Lihat dia. Saudara pernah mendapat penglihatan enggak? Tuh, enggak ada yang nyaut. Saya berani jamin semua di sini pernah melihat penglihatan. Tak ajari ya, saudara. Jangan makan 3 hari. Lalu tidur, nanti pasti lihat penglihatan. Ayam goreng mbok brek. Kentucky Fried Chicken. Karena kebutuhan jasmani menginginkan itu. Tapi Paulus keinginannya bukan jasmani. Keinginannya memberitakan kabar keselamatan. 2 kali terhalang. Dia lihat penglihatan. Bukan Kentucky Fried Chicken. Maaf aja loh ya kalau ada dari Kentucky Fried Chicken. Bukan makanan. Tapi yang dia lihat itu bangsa Grika Utara itu. Troas, laut, Grika Utara, Masedonia. Saudara pernah lihat penglihatan tidak? Tuh. Cinta Indonesia? Cinta. Nggak pernah lihat penglihatan? Something wrong, saudara. Telekomunikasi di dalam korslet. Kalau cinta Indonesia, cinta Tuhan, seharusnya kan melihat penglihatan. Atau hanya utak-utak kalangannya dewe terus. Utak-utak. Ini yang terjadi, saudara. Ini terjadi. Gereja kita semua jenuh. Jujur, jenuh. Bosan. Sebab terus begitu aja. Barang baru masuk ditentang. Oh, jangan begitu, itu sesat. Ada orang yang ditepuk ini siapa? Ada orang slain in the spirit, tumbang dalam roh, rebah dalam roh. Oh, itu tidak biasa. Jadi itu sesat. Dari dulu tidak pernah begini. Kami kalau tidur di rumah di tempat tidur. Masa di gereja tidur? Itu kan tidak sopan toh. Haleluya. Saudara catat dah. Larangan. Larang saja. Saudara berhadapan dengan Roh Kudus sendiri. Tidak bisa dilarang. Bahasa lidah itu untuk zaman dahulu. Zaman sekarang tidak bahasa lidah. Bahasa gigi. Larangan. Lawan saja. Saudara berhadapan dengan Roh Kudus sendiri. Tidak bisa dilarang. Tidak bisa. Di seluruh muka bumi, saudara, seluruh muka bumi gejalanya sama.
Orang bernubuat, orang berkarunia lidah, ada yang slain in the spirit. Saya dengar kalau slain in the spirit itu tidak boleh ke belakang, ke depan. Ya silakan saja ke depan, nggak apa-apa, masuk sini baunya enak. Tapi turutilah kemauan Roh Kudus ini. Nggak bisa sampai di Troas penglihatan. 2 kali tidak boleh ke Asia, timbul di sini. Why? Mengapa tidak boleh? Mengapa? Itu hamba Tuhan Indonesia memberitakan ini juga. Dia beritakan jawabannya masuk dalam roh saya sampai detik ini, nggak lupa saudara. Sebab ini saya singkat ya, saya singkatlah. Ketika dia lihat penglihatan orang Masedonia, tidak ditulis bagaimana, tapi dia nyebrang. Paulus masuk Masedonia, tidak ditulis apa dia berenang, crawl atau schulslah atau naik kapal atau naik helikopter, tidak ditulis, tapi dia nyebrang. Nah, ini dia. Salah. Orang Jakarta suka nyebrang nggak ya? Suka nyebrang jalan. Kalau rame lalu lintas, nyebrang jalan. Maksudnya nyebrang ke bangsa kita yang ada di daerah-daerah itu, saudaraku. Mudah-mudahan tersinggung. Mudah-mudahan. Jakarta ini sudah overfed. Apa itu? Kebanyakan makan rohani. KKR kira-kira setiap 2 minggu ada KKR. Gang 13B ada KKR. Di mana-mana KKR. Bukan salah. Tapi mah bagi dong sedikit gitu. Saya saksi demi nama Tuhan Yesus. Ada hamba-hamba Tuhan dari Pesat. Pesat itu pelayanan desa terpadu. Diutus masuk Lampung Utara. Berapa lama saya lupa itu. Ada di Lampung Utara daerah transmigran. Kira-kira ada 11 orang yang dikirim. Sudah berbulan-bulan di sana. Disebar masuk desa-desa, yang perempuan mendirikan TK, taman kanak-kanak, ngajar TK dengan sasaran memenangkan jiwa. 11 kira-kira, separuh perempuan, yang separuh laki-laki. Masuk, senang. Kita doakan berangkat. Lalu ya tidak tiap hari ada kabar. Satu hari datang orang dari Lampung Utara ini ke Bandung, ini kebetulan ke Bandung. Lalu dia saksi, anak-anak kita yang kita utus itu, yang ke Lampung Utara, katanya sudah sebulan makan jengkol. Ini saya saksi tidak mengarang. Kenapa makan jengkol? Meyujian. Tidak ada fulus. Jadi ambil jengkol. Saudara yang senang jengkol siapa di sini? Pesta kan makan jengkol? 2 hari pesta, 4 hari pesta, 6 hari pesta, 10 hari tak, 2 minggu tak, sebulan kira-kira
Stop, betul. Sebulan makan jengkol. Mengapa? Nggak ada duit. Ini hanya saksi. Paulus nyebrang, saudara, daerah Masedonia, daerah asing. Anak-anak kita nyebrang ke Sumatera, masih daerah sendiri. Ngalami aniaya, ngalami kekurangan, tapi mereka berbuat. Kalau pakai bahasa ini, berusaha supaya dialah raja kemuliaan ini. Ya puji Tuhan, lalu dikirim bukan jengkol begitu. Barang yang bukan jengkol dikirim ke sana. Haleluya. Ini hanya kesaksian. Muga-muga rumongso. Yang nggak bisa bahasa Jawa ya nggak bisa rumongso gitu. Ya. Assalamualaikum. Yang saya ingin tekankan itu, Paulus nyebrang itu. Nah, ini yang kurang, saudara. Orang Indonesia, Kristen Indonesia paling senang hari Minggu kebaktian. Duduk paling depan 1 jam lebih 5 menit, lihat jam, oh ini sudah jam sebetulnya. Oh ini pendeta terlalu lama bicara ini. Nah, saya baca dalam Bible saya, Bible saudara saya nggak tahu, Bible saya ditulis Rasul Paulus memberitakan Injil sepanjang malam. Wah, sepanjang malam. Wah, itu betul-betul tidak bijaksana toh. Sebab 3 jam sudah ngantuk toh. 4 jam, aduh ini melorot. 5 jam, aduh. Ya ini saudara, ya ini dia. Waktunya singkat. Kedua, mesti nyebrang. Ketiga, sejak Paulus nyebrang, ada kegerakan rohani. Di mana dia datang, terjadi kegerakan rohani. Filipi, Tesalonika, Berea ditulis, Athena, Korintus, sampai ke Roma dia dipenjarakan di sana. Tapi di mana dia ke kakinya terjadi kegerakan. Karena ada anak Tuhan taat pada firman. Saudara cinta Tuhan? Kapan? Nyebrang. Sejak Paulus bergerak ke arah barat, terjadi kegerakan. Setelah Paulus meninggalkan dunia ini diteruskan, saudara. Kegerakan itu. Tadi hamba Tuhan Indonesia yang saya sebut menyebut itu dengan the revival torch. Ada estafet. Paulus diberikan pada yang lain. Saya singkat sedikit ya supaya bisa selesai. Sejak itu di mana ada orang yang taat, setelah melihat visi, nyebrang, terjadi kegerakan. Loncat sedikit. Dan arahnya selalu dari timur ke barat. Ada seorang kemarin disebut istilahnya, kemarin ada persekutuan kecil, istilah yang dipakai adalah aneh jujur. Manusia aneh dan jujur. Saudara aneh atau tidak? Loh, nggak tahu dirinya sendiri. Aneh apa tidak?
Bible mengatakan kita ini seyogianya a peculiar people, orang aneh. Tapi jujur, kita cari orang aneh dan jujur. Tidak beres, ndak. Rugi om, biar, ndak betul. Aneh tapi jujur. Polis orangnya aneh sekali, jujur. Timbul lagi seorang aneh dan jujur, namanya Martin Luther. Ini ndak nyinggung siapa-siapa, ini sejarah gereja, saudaraku ya. Tuhan beri dia kebenaran-kebenaran tertentu, dia beritakan. Padahal situasi kondisi zaman itu tidak mengizinkan, dia beritakan. Sebentar seluruh dunia mengerti ajaran Martin Luther. Saved by grace through faith. Bible ini yang benar, bukan manusia. Dia beritakan terjadi revival. Terus John Huss revival. Savonarola revival. Aduh, saudara. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.